Gua suka mancing, Bi. Lu nggak paham tuh mancing. Terus gimana? Lu pasti tanya. Kita role play ya. Evan. Kita role play. Lu mancing biasa di mana, Jo? Enggak, gue suka F1. Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Boven Project. Lalala, lili. Kurang semangat ya. Belum minggu ini dia kurang semangat ya. Agak lemes ya. Inilah. Tadi episode kemarin lu darderur banget, Jo. Lu harus nonton, Jo. Ya udah nonton. Iya nonton. Oh iya. Udah nge-like. Udah. Subscribe udah. Belum. Astagfirullah. Buat teman-teman yang belum subscribe sama like jangan lupa ya. Ya, kembali lagi di podcast Boven. Sekarang kita udah episode ke 12. Oh, 4. Masih 4. Tapi jadi 12 karena banyak partnya. Strategi marketing. Ya, nah mungkin hari ini coba kita bahas sesuatu yang menarik gitu ya. Ya menurut kami sih, nggak tahu menurut teman-teman ya. Nah mungkin coba cerita experience aja lah. Kita berangkatnya kan selalu dari experience kan. Topiknya apa Jo? Coba dia selalu mulai dengan coba kita cerita. Dengan experience. Ada tulisannya, ayo cerita dulu. Lu tau gak kemarin yang lucu banget. Jadi dua episode kan, ada 2 sama 3 ya, episode 2 sama 3. Lu selalu mulai coba kita cerita masa kecil. Masa kecilnya perlu cerita bro. Ada apa sih masa kecil, ada apa sih? Yaudah, coba kita cerita dari akhir-akhir ini aja. Oke, balik sih ke topik yang mau dibahas hari ini. Kita bahas soal impresi sih. Jadi mungkin dari teman-teman bisa bantu ceritakan gitu ya. Pernah gak sih kita nge-misjudge seseorang gitu. Waktu mungkin awal pertama kali kenal, kita nganggapnya kayak gimana. Terus ternyata waktu udah kenal, oh ternyata orang ini oke kok. Atau mungkin sebaliknya bisa jadi kan. Kayak misal awalnya oke, tapi malah kayak ini orang kayak kurang deh. Pernah gak kayak gitu? Ya lu itu tadi. Orang-orang ngeliat lu traumanya apa sih mas? Waduh, ceritanya masa kecil mulu. Mungkin dari aku dulu deh, karena aku yang opening. Dulu aku pernah ketemu orang gitu ya, kayak ini orang selengean parah ya. Ngapain nih orang selengean parah? Tapi ternyata waktu lama kenal, waktu deket, banyak yang bisa aku ambil dari orang itu gitu. Soalnya emang stylenya sama gitu, kayak oh sama-sama selengean nih. Ternyata kalau misalnya selengean tuh kita ada sisi positif yang bisa diambil. Terus juga bisa lah ngapain lu senyum-senyum tipis. Gue gak suka lihat lu senyum-senyum tipis. Mendeskripsi. Ya dulu bang, lanjut. Kayak gitu sih. Nah, kalau misalnya dari teman-teman ada gak? First impression ya. Gua pengalaman pasti ada lah first impression dari sekolah, ketemu teman baru dulu. Kalau misalkan sekolah kan teman baru nggak tahu apa-apa, terus kenalan yang awalnya dia diem malu lah, terus habis itu kenalan akhirnya pacaran. Enggak dong, kan cowok. Aduh, lanjut garing ya. Ya itu kayak gitu kan, banyak lah sering ketemu. Kalau ketemu orang baru lah pasti kan kita nggak tahu dia kayak gimana. First impression itu pasti pas momen kita pertama ketemu dia gitu. Dia treat kita kayak gimana, ngobrol sama kita kayak gimana, pasti first impressionnya kebangun di situ. Benar. Tapi I think kalau gue bahas terkait first impression sama judgement ini paling seru tuh kalau bahas interview sih. Jadi entah di kuliah dulu, entah di kerjaan gitu ya. Oh, iya. Pas interview itu kita langsung bisa ngejudge orang kan, kayak apalagi waktu kuliah dulu kita pasti face to face kan. Kan kalau sekarang mungkin banyak online ya. Yeah. Kalau dulu tuh face to face pasti langsung tahu kayak nih orang kayaknya begini, orang kayaknya begitu kayak gitu. Tapi ternyata pas udah ngobrol, ternyata kadang berwanita balik gitu loh. Ada orang-orang yang datang bajunya bergajulan kayak nggak mandi dan lain sebagainya. Cuma ternyata pemikirannya oke, terstruktur dan sebagainya. Ada yang kelihatan rapi banget tapi malah pendiam, omongannya nggak seru gitu. Jadi emang first impression ini menurut gua penting dan kadang benar-benar merusak pemikiran kita sih. Jadi kayak lu bikin hipotesis sendiri gitu loh tentang orang. Ngomongin Bahlil lu ya. Nggak mandi tapi pemikirannya oke. Tolong, saya masih mau di politik ya. Langsung sebut merek. Tapi tembak ini ya? menarik sih. Katanya kan kalau misalnya tadi ada orang yang compang-camping gitu datang kayak film The Pursuit of Happiness. Wah, gue dari tadi kayak tersebut, Cok. Compang-camping, celana robek. Baru panas gak lu? Panas. Sekarang untung ada Habib di tengah, dingin. Musim hujan ya, kita nyetel hangat ya.
Ayo fokus ke Fokus. kita harus kasih daging. Iya. Enggak, Udah jelek nih first impression nih. enggak, tapi misal ada orang datang ke Comang-Caming kayak film Pursuit of Happiness tuh yang Will Smith. Iya. Kan dia datang pakai kaos cat gitu. Iya. Tapi kan akhirnya dia ends up dapat kerjaannya gitu. Iya. Tapi Benar. kalau misal menurut teman-teman di sini nih, sebelum jumping ke kata-kata yang diomongkan pada saat interview gitu, menurut aku juga masih penting sih kayak how we look sebelum kita datang, bagaimana cara kita mengenalkan diri gitu. Kalau misalnya kita ada occasion misal mau mau interview gitu, Benar. kan kita kalau misal mau interview ke top 4 gitu, Big 4 kan better pakai jas gitu mungkin ya, yang emang menunjukkan kredibilitas gitu sebelum. Kalau misal menurut teman gimana? Ya tergantung, sebenarnya kalau interview tergantung tempat sih ya. Gue soalnya pernah interview yang even yang interviewernya pun pakai kaos gitu. Betul. Gitu. Jadi tergantung tempat. Tapi benar, lebih ke ini aja sih. Kita nunjukin attitude yang baik lah. Gitu. Nah, gue ada tips nih buat interview. Berhubung beberapa kali gue nyoba interview yang di level mungkin udah corporate ya. Lolos. Yang udah experience. Lolos nggak? Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Udah melangkah lebih jauh lah. Oke. Gitu. Nggak, tapi ada tipsnya. Ya, Jadi ya. yang pertama benar dandan yang rapi. Kalau misalkan meskipun di startup atau di perusahaan kecil gitu, tapi tetap dandan yang rapi gitu. Jangan meremehkan kayak mentang-mentang startup kita pakai kaos doang. Tapi emang better overdress dibanding underdress. benar. Nggak Itu ada prinsipnya. ruginya. Dan itu bisa dipakai dimanapun. Betul. Nggak cuma pas interview doang. Kayak lu misalkan mau ngedate, lu mau ketemu orang baru, lebih baik overdress Lebih dibanding baik underdress. Betul. Underdress ya? Underdress. Oh iya, underdress. Gue takut salah ngomong. Bukan Andres. Underdress. Kalau underdress. Ya gitu. Nah itu pertama penampilan. Terus yang kedua itu senyum. Jangan lupa senyum. Pertamina lu senyum-senyum. Bener. Pertamina kan ada SOP-nya. senyum. Tapi bener emang senyum penting. Senyum. Jangan lupa senyum. Itu nyengir. Beda semua nyengir. Tapi senyum ini kontekstual juga sih. Mungkin kalau negara-negara timur lah ya. Karena iya. di negara barat kalau lu randomly senyum Don't juga give a orang, fuck ya. iya orang ngerasa kayak Iya. ini orang so asik banget gitu. Jadi Benar. harus Iya, tahu. iya. Ya mungkin ini konteksnya mungkin di Indonesia lah. Indonesia. Jawa. Ya. Enggak di Jawa doang, di Indonesia. Indonesia. Senyum itu penting banget. Mulai dari even sebelum lu ketemu interviewer lu, misalkan lu offline nih. Lu ke kantornya, terus lu ketemu resepsionisnya, ketemu Betul. security-nya, itu lu senyum aja. Kayak lu spray positive vibes lah di sekeliling lu gitu. Itu bawa pengaruh apa tuh? Positive vibes lu datang gini-gini gitu. Emang Itu kalau lu pakai jersey Griezmann, ya, lu gini-gini. Jadi bola. Potong mulu ya, gua ngomong ya. Capek nih enggak kelar 30 menit nih interview doang. Senyum. Jadi spreading positive vibes dulu lah supaya lu bangun suasana di sekeliling lu dan diri lu tuh bagus gitu. Sebelum, nah ini kan ngomongin first impression kan? Betul. Sebelum lu ngasih impresi ke orang lain, lu impresi ke diri sendiri dulu. gimana Jadi- impresi Oke. diri sendiri itu? Jadi lu pastiin kalau lu lihat diri lu sendiri senang gitu ya. Iya, Oke. pastiin lu tuh ngeliat diri lu sendiri tuh positif gitu. Lu Interesting. bahagia, lu senyum gitu. Baru lu spreading ke sekitar lu kan, ngasih impresi ke sekitar. Senyum terus yang orang-orang suka lupa. Sekarang kan udah nggak zaman Covid ya. Udah bebas lah. Jabat tangan. Kalau bisa jabat tangan. Salaman. Kenapa? Karena itu interaksi pertama kali lu dengan dia. Dan Di luar salam ya. cara bersalaman juga penting sih. Benar. Harus firm. Gimana? Coba. Firm. Oke. Betul. Kalau yang nggak firm gimana? Nah, lemes. Jangan. Harus udah nggak pakai dua. Kalau dua tangan itu berlebihan. Itu lebaran ya. Salaman dua tangan lebaran itu jabat tangan. Jadi mungkin ya itu 3 step awal yang menurut gua penting banget ketika mungkin kalau interview ya. Kita ngomongin interview, lu mau ngasih impresi baik itu 3 hal. Jadi pertama lebih baik overdress, Daripada berpakaian yang underdress. menarik, yang rapi. Terus yang kedua senyum. Pertama buat diri lu sendiri, kedua buat sekitar lu. Ketiga yaitu jabat tangan. Mulailah dengan jabat tangan. Karena everything happens with jabat tangan, bro. Nggak ada kesepakatan yang nggak terjadi tanpa jabat tangan. Kesepakatan penting ya. Oke, make sense. Oke, tapi mungkin balik sedikit ke basicnya dulu kali ya. Kenapa sih first impression itu penting? Kayak kenapa Oke. sih orang-orang harus
prepared itu untuk nyiapin first impression gitu. Dan ini bukan cuma interview doang ya. Tadi Arbi bilang ngedate atau mungkin kalau lu mau ketemu calon mertua atau lu mau ketemu siapapun itu orang-orang penting, pejabat atau lu mau making deals on business dan lain sebagainya. First impression ini benar-benar penting banget sih. Karena memang in fact dalam waktu 15 detik biasanya orang tuh udah bikin hipotesis keputusan dia terhadap seseorang. Jadi orang tuh nge-build persepsi dia terhadap orang lain itu dalam waktu 15 detik pertama. Dan ini ya meskipun tidak tepat ya. I mean kalau dari kita sebagai orang yang melakukan sebaiknya jangan ngejudge orang dalam waktu 15 detik pertama. Better lu spend waktu lebih lama, biarkan diri lu tanpa judgement apapun sampai lu benar-benar dapat poinnya gitu ya. Tapi emang in general orang-orang itu akan bikin sebuah persepsi selama 15 detik pertama. Jadi lu bayangin kalau lu datang ke rumah calon mertua misalnya gitu ya, atau rumah siapa dengan pakaian yang tidak baik, mungkin impresi awal langsung kayak ini anak gak serius sama anak gua, anak ini sama gua dan lain sebagainya. Itu tuh langsung terbuat di kepala dan akan terus terpatri gitu loh selamanya. Jadi akan terus ke-recall gitu. Karena first impression itu yang biasanya akan paling diingat. Dan saya lu kalau ingat konten-konten kayak dulu banyak konten di IG, di TikTok kayak first impression ketika lu ngeliat gua, first impression ketika lu ngeliat dia gitu kan, lu ada kontennya. Karena biasanya first impression itu sangat-sangat diingat sih. Jadi lu harus pastikan apa yang tadi Arbi kasih tips itu bagus banget. Jadi harus pastikan first impression itu berkesan dengan baik lah. Karena kalau tidak itu akan mengganggu panjang ke belakangnya gitu. Nah, first impression sendiri ini bukan cuma sekedar interaksi lu sama satu orang ataupun dua orang gitu, tapi dalam semua proses kehidupan lu lah. Bahkan yang sederhana kayak lu ketemu tukang parkir, lu ketemu satpam pertama kali di kantor, itu pastikan be kind dan lu pastikan ngasih impression yang baik karena setiap impresi itu ya tadi setiap orang pasti punya ingatan lu dan ingatan terhadap lu itu berupa first impression tadi itu sih. Nah, impressionnya perlu beda-beda nggak sekarang pertanyaan? Misal kita ketemu Pak Satpam sama besoknya ketemu bos gitu, impressionnya perlu beda-beda nggak? I think disesuaikan sama orangnya sih kali ya. Jadi kayak kalau ketemu satpam mungkin bisa lebih chill, sopan tapi chill gitu ya, kayak berteman tapi dalam tentunya tetap menghormati. Mungkin kalau sama bos tergantung bosnya. Kalau bosnya tipikal yang serius yang tidak suka gimmick atau tidak suka basa-basi, ya udah sewajarnya aja. Tapi kalau bos lu yang santai ya udah being santai aja. I mean lu juga harus ngeliat first impression dia ke lu juga gitu loh. Jadi jangan disamaratain juga. Takutnya kalau sama satpam dia samain sama bosnya merasa bahwa enak so asik banget sama gue baru pertama kali ketemu udah cari muka gitu. Iya benar. Jangan terlalu melangkah jauh lah. Betul. Dan apa ya? Ini juga penting kalau kita bahas misalnya mau berhubungan jangka panjang sama seseorang ya. Dan ini bukan cuma pacaran, mau berteman, mau bersahabat dan lain sebagainya. Faktanya banyak sekali orang-orang yang kehilangan teman atau kehilangan potensi sahabat gara-gara judgement yang dia buat 15 detik pertama. Dan gue yakin some of us itu punya pengalaman orang-orang yang dulu kita lihat ngeselin tapi sekarang malah berteman baik sama kita gitu. Gue yakin lu ada pengalaman itulah sedikit banyak. Jadi kayak dulu kita ngerasa kayak ini orang apaan sih, cuma ternyata setelah lama-lama kenal, oh ternyata ini orang cocok sama gue gitu, seru, fun gitu. Nah ini penting banget sih buat kita semua sekarang, sisi kita sebagai orang yang melihat gitu ya, bukan sebagai yang dilihat, untuk give more time ketika lu ngobrol sama orang sih. Apapun yang dia lakukan di awal ya. Karena misalnya ini contoh gampang sih. Kadang kita ngobrol sama orang, kita ngejokes garing gitu. Karena rasanya kayak ini orang gak masuk nih jokesnya gitu. Tadi nih. Iya. Bang lu masuk terus. Iya misalnya kayak gitu kan. Kadang kayak kita salahan ya. Udah dilempar gak masuk jokesnya gitu. Kita ngerasa kayak ini orang gak cocok. Padahal mungkin bukan cocok gak cocoknya, tapi memang ya kebetulan aja pada saat itu emang gak lucu aja mungkin. Iya benar. Cuma maksain. Iya mungkin. Cuma ya lu kasih spend more time karena mungkin ada waktu-waktu di mana kita lebih cocok lah. Dan itu mungkin saat yang tepat untuk nentuin lu mau lanjut sama dia atau enggak gitu. Benar. Kayak misalkan first date, mungkin orang-orang kayak first date tuh kan canggung tuh ya. Betul. Iya kan, lu nggak tahu, belum pernah ketemu dia ya. Kalau tahu mungkin tahu ya dari chat-chatan gitu. Nah itu kan canggung banget ya. Kadang overthinking kan pakai baju apa, iya. mau kemana ngajaknya. Terus juga ini salah nggak ya? Betul. Ini salah nggak ya? Ngomong apa? Bahas apa? Wah itu bahas apa itu paling susah sih. Kayak bahas keluarga tapi tertakutnya keluarganya lagi nggak baik-baik aja. Kan ribet. Bahas politik takut beda pilihan. Jadi curhat. Ini pengalaman luas bang. Semua orang pasti mengalami. Nggak pasti mengalami, tapi kan kita compile dari cerita orang. Salah satunya cerita pribadi. Kita menyimpulkan aja bang. Kita di sini menyimpulkan aja bang. Apaan ya? Gitu. First date menurut gue yang deg-degan juga sih. Mungkin kalau misalkan kita bikin tier list,
paling atas apa ya first impression paling. Kalau gue ngomong tier list ya, kalau gue pertama kali itu hari pertama kerja sih. Hari pertama kerja itu offline ya terutama. Itu awkward banget sih karena lu cuma interview sama 1-2 orang dan biasanya orang tersebut nggak ada. Iya benar. Nggak datang. Biasanya kita nggak datang doang. Biasanya kan levelnya tinggi gitu. Jadi kita nggak ketemu dia. Dan beberapa kantor sih untungnya punya namanya buddy kadang kan ya. Itu helpful banget sih orang-orang yang nyambut kita duluan. Cuma gue pernah punya pengalaman di mana yang nggak ada buddy gitu, datang ke kantor ya so asik aja. Dan itu jadi hal yang menurut gue paling berat untuk jalanin sih. Karena gimana caranya gue mengenalkan diri dan gue bisa membawa diri gue ke lingkungan baru yang mereka tuh udah temenan misalkan 3-4 tahun, sedangkan gue out of nowhere datang kayak gue Farhan. Iya juga. Kayak itu. Kenalin gue Farhan. Iya itu kayak kenalin, itu sulit. Dan gue kadang overthinking kayak ini orang jokesnya kayak gimana di kantor ini, apakah kalau gue kenalan kayak gini masuk atau ternyata dia jokesnya yang serius gitu-gitu itu sih. Itu kalau tier list pertama gue. Lu diem aja ya minggu ini ya. Nggak nanggepin ya, tumben ya. Lagi lemes Bi. Lagi lemes ya. Lagi lemes. Kurang ya, gula. jadi kemarin emang kena tipes juga. Iya. Terus kalau tier keduanya apa? Peringkat 2-nya apa? Tier kedua setelah kerja. Gua kalau tier kedua itu ini sih kalau gua apa sebutannya? Event-event kayak conference gitu sih. Jadi gua tuh ngisi acara. Bukan jadi ngisinya sih, jadi tamu sih. Jadi kadang gua kan suka datang kayak acara. Keren ya kehidupan lo ya. Bukan. Gue liat-liat ya. Kayak acara seminar atau acara receh gitu. Hitam putih, diundang hitam putih ya. udah bungkus. Nggak ada kayak acara networking gitu. Kan kalau orang-orang kayak selalu bilang bahwa lu harus initiate obrolan harus bawa kartu nama gitu. Itu selalu jadi momok sih buat gue, kayak gue selalu bingung mau ngapain sih karena bener-bener acara komunitas gitu, forum. Iya, gitu. networking atau conference atau yang sekedar komunitas baru lah pokoknya, komunitas apapun, olahraga kayak apapun itu selalu jadi ketakutan sendiri sih. Karena lebih parahnya lagi adalah kalau kantor tadi kelompok orang tersebut saling kenal kan. Iya. Kalau kita ini bener-bener lautan orang nggak kenal gitu loh, sama-sama semuanya nggak kenal kan. Jadi kayak ini siapa yang bakal mulai duluan, mulainya kayak gimana dan dengan apa. Apalagi kadang-kadang gue kan gak bervalue juga ya, kayak gue gak bawa apa-apa, gue gak jualan apa-apa. Kadang bingung gitu nih ngapain di sini, ujung-ujungnya cuma di pojokan makan udah balik gitu. Itu tapi sayang banget kan, karena kalau kita belajar dari orang-orang yang sukses gitu biasanya mereka secure deal dari tempat-tempat kayak gitu kan. Iya. Coba sedangkan kita kadang overthinking. Fun fact, jadi ini insight ya mungkin buat teman-teman sama buat lo juga. Habis baca teori nih. Enggak. Ini dari pengalaman juga dan gue emang pernah baca dan pernah nonton juga. Jadi secure deal paling oke itu di tempat makan, di meja makan. Oh iya. Lu paling itu deal nggak cuman deal doang, tapi deal yang paling oke buat lu. Gitu. Jadi win-win solution buat lu itu akan terjadi di meja makan. Gitu. Jadi usahakan ketika lu mau deal sesuatu dengan klien atau dengan siapapun itu, usahakan di meja makan. Gitu. Karena meja makan tuh adalah tempat terbaik untuk lu menyepakati sesuatu. Iya, kenapa? Kenapa kok meja makan? Kenapa kok waktu makan gitu? Oh, gue nggak tahu. Mungkin secara psikologinya ada teorinya ya. Mungkin karena habis intake gula gitu ya. Jadi kayak enggak sih lah kita deal gitu. Bukan, biasanya kalau di tempat makan itu vibes-nya lebih chill aja sih. Lu udah lebih chill. Habis makan terus lebih tenang, lebih nyantai, otak bisa lebih berpikir. Biasanya kayak gitu sih. Cuma tergantung makan apa juga sih kayaknya ya. Maksud lo gimana? Kalau misal makan all you can eat gitu susah dah. Iya benar. Sibuk ininya. Benar kan tapi fun fact. Ya, atau mungkin kalau makan di siapa kepikiran ngajak deal klien di all you can eat, Pak? Ya who knows? Siapa tahu, Bi. Makanya kan kita sharing di sini. Di Sabu Haci gitu ya. Sabu Haci. Coba teman-teman komen ya. Sambil masak. Coba ada nggak yang deal di all you can eat ya? Gue pengen tahu nih, apa dia doang nih angan-angan. Tapi emang again tadi tier keduanya kalau gua sih itu sih. Tapi kalau lu mungkin ada tier. Sebenarnya kalau misalnya ditarik ya paling di tier itu sebenarnya lingkungan baru sih, whatever itu sih. Whatever it is, mau itu lingkungan kantor atau mungkin ketemu pasangan baru yang orang baru juga. Semuanya bikin nervous sih, bukan nervous sih. Kalau misalnya aku sih lebih ke arah mau ngasih first impression apa gitu ya. Kalau misalnya aku ya kayak misal di kantor nih, ya udah jelas profesional. Kalau misal ke pacar deh, paling gampang ketemu pasangan baru gini kayak first impressionnya mau jadi cowok yang gagah atau mau yang kayak gimana. Gue tetap profesional sih. Datang gue ngasih CV sih. Ketemu cewek lu profesional. Dan ternyata gue ngasih CV sih. Datang-datang bowlingin langsung. Iya. Connect dulu. Jadi lu baca aja deh, gue capek ngejelasinnya. Tapi menurut gue selain lingkungan baru,
ada juga satu lingkungan lagi yang juga menyeramkan sih. Apa tuh? Lingkungan lama yang udah lama gak ketemu. Jadi kayak jadi strange. Iya kayak lu kan Iya. udah gak ketemu 7 tahun, 8 tahun gitu ya. Terus reconnect sama orang-orang. Itu kadang Temen SD tuh biasanya tuh. iya temen SD atau mungkin ya kita kuliah juga udah lama sih sebenarnya. Enggak usah selama SD. Kita kuliah teman-teman kuliah ngapain gini-gini doang. iya kan? Umur 20 pas kuliah, aji gue nggak tahu nih gue ngapain di dunia ini. Iya kan? Sekarang umur berapa? Tetap nggak tahu gitu. Ngapain di dunia ini. Ya, tapi ya benar, reconnect itu first impression kedua lah ya quote on quote di Iya. pertemuan berikutnya setelah lama banget gak ketemu tuh juga kadang-kadang sulit sih karena takutnya kayak dulu dia kenal gua kayak gini, dulu dia kenal gua Iya. kayak gitu atau dulu dia tahu kayak gini terus kayak first impression sekarang nih harus kayak gimana? Apakah gua being Farhan zaman kuliah dulu atau Farhan yang baru katakanlah zaman sekarang Nah, itu ya juga itu tuh. jadi challenge sih. Karena kita gak tahu juga kan pandangan orang seperti apa gitu. Tapi gue punya, ngasih tips lagi nih. Daging semua ya, mahal ya hari ini. Menurut lu? Enggak ada teorinya juga. Oke. Jadi ini selalu gua gunain dan selalu works setiap gua gunain. Ketika ketemu orang yang lu baru kenal, first impression atau ketemu teman lama, yang pertama lu coba gali itu sebenarnya interest dia. Oke. Interest tuh as in hobi, kesukaannya dia, dan lu ngarahin pembicaraan ke sana. So, light topics gitu lah, Like topics. Misalkan dia, lu tahu nih dia dulu suka F1, lu bahas aja ke F1. Ini gue gak ngerti. Nah itu pentingnya. Oke. Makanya gue itu somehow gue tuh ya gue curious terhadap banyak hal kan. Ya. Dan gue coba Siap. kan gue George, curious George. tapi kuning. Kuning. Mas Fajar ya yang komen ya. Kalau curious George gimana itu jawabannya? Nggak, sorry. Ya maksudnya kadang kita kalau misalkan penasaran sama banyak hal, kayak misalkan gue nonton bola ya, nonton F1 kadang-kadang gue nonton F1, suka ngikutin gitu. Oke. Kayak otomotif gue nggak demen-demen banget, tapi suka ngikutin. Fitra Eri. Wah gue malah nggak nonton. Oke. Misal nih lu gali gua, misal kita lama gak ketemu Iya. ya. Gua suka mancing Bi, lu gak paham Iya. tuh mancing. Terus gimana? Lu pasti tanya. Kita role play ya. F1. Kita role play. Ya. Role play. Lu mancing biasa di mana Jo? Enggak, gua suka F1. Kan skenario kayak gitu. Enggak gitu. Jadi first impression gue yang jelek dong ke lu. Lu nanya balik ya, lu tahu gua mancing dari mana? Iya. Kan tadi lu ngomong. Misal gue suka mancing. Gak jadi dah gue ngasih tips and trick. Oke, tapi Gak jadi ada kalau- dagingnya ya. Kalau bahas teori itu kenapa tadi penting banget? Emang ada satu teori yang namanya halo effect sama horns effect ya. Ini tuh sebenarnya simply first impression baik sama buruk lu itu akan menetap di kepala orang gitu loh dalam waktu yang cukup Iya. lama. Jadinya kalau misalkan Jojo di hari pertama kantor gitu ngejatuhin kopi gitu misalnya, terus bikin meja basah ya. Enggak, sorry, Itu intinya. bukan kopi satu gelas, mesinnya juga jatuh. Iya kan? Kan kadang kita suka ceroboh kayak gitu kan. Biji. Iya. Rusuh lo ya. Misalkan Jojo datang ke kantor terus duduk ngambil kopi di pantry terus langsung numpahin di meja. Iya, Itu akan diingat sama semua orang gitu loh. Oh Jojo ini orangnya clumsy gitu. Jojo ini orangnya ceroboh. Iya, benar. Jadi akan ada orang-orang yang mungkin kalau ini yang begini-begini jangan ke Jojo deh. Kayaknya orangnya ceroboh gitu. Tapi kalau misalnya itu kejadiannya di hari-hari berikutnya, kayak nggak Betul, bakal di. nggak gitu. separah itu karena orang-orang ngerasa ya udah mungkin jatuh aja. Cuma Jatuh karena aja. pertemuan pertama kayak langsung ada kebentuk sesuatu gitu lah. Pun sebaliknya, ketika lu baik. Ini contoh simple yang menurut gua agak positif tapi ngeselin kadang. Soalnya Arbi ini hari pertama kerja orangnya rajin banget. Oke. Semua kerjaan dikerjain lah, selesai hari itu gitu. Nah itu pertemperan di kepala orang di sekitar Arbi adalah Arbi kalau kerja cepet banget. Jadi segala kerjaan itu dikasih ke Arbi. Disuruh-suruh. Iya. Paradoks kan. Iya juga ya. Arbi kerjanya cepet banget dan bagus 3 banget. bulan jadi OP. Tapi itu nyata loh. Kadang kayak kita ngerasa kayak gitu. Kalau nih ada orang satu kerjanya cepet banget dikasih kerjaan hari ini, beres semua hari ini juga gitu. Ekstrim banget lah. 3 bulan disuruh ngepel juga. Yang ngepel kopi gua tadi. Yang tumpah itu. Iya tapi emang kayak gitu loh. Jadi hal baik pun meskipun halnya baik kadang tidak sebaik itu juga dampaknya buat kita gitu. Iya, malah jadi si malakama kalau kayak gitu ya. Iya, ya meskipun kalau lu emang anaknya rajin banget ya gak apa-apa juga sih. Cuma maksudnya emang kadang-kadang kita harus being ya normal aja lah ya kalau hari pertama Iya, banget gitu harus ya, harus first bisa impression. ngejaga ekspektasi lah. Tapi misal Betul. kopinya udah jatuh nih, nasi udah menjadi bubur. Gimana cara keluar dari first impression itu sekarang? Nyalain Oh, orang sih. Wah, dia nih. Wah, lu nyenggol-nyenggol lu.
Kok jadi kayak gitu? Jadi bikin keributan Ya lain, di kantor. itu first impression baru lagi itu. Berhentilah menyalahkan keadaan dan mulailah menyalahkan teman-teman. Stoik. tapi kayaknya sebelum kita lari ke caranya tadi ya, cara buat memperbaiki first impression, ada satu hal lagi sih yang mau gua highlight gitu. Impression itu relate juga sama ekspektasi orang terhadap lo. Jadi misalnya kita bilang nih, ada new joiner nih, senior consultant. Terus setiap orang pasti punya di kepala masing-masing punya ekspektasi kan. Senior consultant yang baru datang kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Terus datang Arbi yang nyantai, kaosan gitu, kayak nyantai misalnya. Kenapa contoh buruknya gue? Misalnya. Jadi kayak orang gak ngerasa kayak loh, kok gini impressionnya nggak kayak senior consultant yang gua kenal gitu. Jadi emang satu hal lagi yang perlu perhatikan selain tadi cara lu kesana, lu harus tahu juga lu datang sebagai apa di sana. Jadi pastikan itu align juga gitu, karena kalau enggak lah kok kayak gini gitu, bilangnya senior consultant misalkan biasanya rapih di kepala orang, tiba-tiba datang kayak bener-bener bergajulan nih gitu. Jadi Tapi harus itu pastikan menarik sih, berarti kan sebelum lu datang mereka udah ada ekspektasi. Hipotesis, iya ekspektasi. Lu sebelum datang kayak gimana? Jadi kayak pasti ada gapnya gitu kan. Betul. Dan itu yang menjadi first impression tadi kan, jadi kayak di kepala kita, ternyata kayak gini senior consultantnya. Tapi sebenarnya salah nggak kayak gitu? Kayak misalkan orang-orang ya emang pengen jadi dirinya aja gitu. Sebenarnya bilang salah atau enggak sih enggak. Cuma kalau advice dari gue, first impression itu pastikan tadi sih terukur aja sih. Jadi kayak lu tahu tempatnya lah ya. Tahu tempat, dan kalau gua sih biasanya better observe dulu sih. Jangan terlalu mencolok di pertemuan pertama gitu. Unless itu satu kesempatan ya. Misalnya lu ada kesempatan buat jadi CEO. Jadi CEO. Pertama langsung jadi CEO. Oh ya nggak, misalkan gitu. Misalkan lu ada meeting buat new CEO ataupun itu, ya lu be yourself itu ya nggak masalah. Lu mau jadi diri lu yang paling ekstrim nggak masalah, biar lu langsung dilihatin diri lu sendiri. Cuma kalau misalkan masuk ke kerjaan gitu, better observe dulu sih. At least lu cari tahu dulu nih 1-2 hari lah at least sebelum lu do something yang kira-kira outliers gitu. Lu lihat dulu lingkungan lu kayak gimana orang-orangnya. Apakah demen ngeritik pemerintah misalnya lingkungannya, atau lingkungan ini ternyata orang-orang yang agamis misalnya. Lu harus pastikan itu tahu dulu sebelum lu nanti selalu ngucap sesuatu hal yang kira-kira itu menurut tongkrongan lu biasa aja. Cuma bagi lingkungan yang sangat agamis itu kayak belajar dari mana mulutnya begini gitu kan misalnya kayak gitu. Iya, jadi itu sih kalau saran dari gua. Salah benarnya tidak ada, cuma pastikan better observe dulu lah, lihat dulu. Bener sih, jadi kayak gak semua dari beda lingkungan tuh gak bisa dibawa ke lingkungan yang lain gitu ya. Kayak misal inside jokes. Misalnya ini pelajaran nih dari aku dulu nih, kan dulu aku besar di Malang itu udah kayak paham lah bercandanya orang kayak gimana kan. Aku bawa ke Jakarta, kok banyak orang sakit hati di sini. Contohnya apa tuh? Rahasia, jangan dong. Kata-katanya. Tapi sama kayak kita dulu kuliah di juga kan. Perasaan Malang gitu-gitu aja kayak belum tahu Malang, belum tidur. Tapi lu gak ingat Arema kali lu, candaan Arema bukan Malang kali. Jokes Jakarta dibawa ke Malang juga kan. Iya gak nyambung biasanya. Kadang gak nyambung. Gak nyambungnya bukan karena ya gimana sih, mungkin emang beda culture aja ya. Jadi naik anjing naik anjing juga enak naik anjing. Iya, jadi emang 15 detik pertama itu sangat-sangat penting sih. Nah, kalau kita lanjut sedikit ya terkait tadi pertanyaan Jojo, kalau udah ke Palang first impressionnya buruk. Iya, udah terlanjur lah. Next stepnya nih gimana gitu? Ya, kita bicarain mitigation plan-nya. Mitigation plan-nya. Mitigation plan. Ya kalau saran dari gue sih ya udah. Bisa. Ciao aja, ciao. Left group. Berusaha chill dulu aja sih yang paling pertama ya. Kayak udahlah. Chill guy, kasih chill guy. Chill aja gitu pertama-tama. Yang kedua ya tadi sih lu berusaha adapt aja sih. Lu coba lihat keadaannya dan ya coba perbaiki secara perlahan sih. Meskipun ya akan membekas juga sih tetap itu. Iya, tapi di yang tadi di buku si How to Influence People. How to Influence People itu dia emang bilang kalau emang lu ngelakuin kesalahan, yang pertama lu lakuin ya minta maaf. Iya. Gitu. Sebisa mungkin lu cepat buat minta maaf gitu. Nah, dari situ orang bisa ngelihat lu ya lu mengakui kesalahan gitu. Jadi nggak yang lu menutup-nutupi, lu coba buat recovery gitu. Ya recovery-nya ya lu minta maaf aja. Betul. Gitu. Karena ngeselinnya adalah first impression ini biasanya akan jadi confirmation bias juga gitu loh di belakang. Misalnya Jojo ini datang sebagai anak yang soleh gitu ya ke kantor, datang sholat belum azan udah ke masjid gitu, kayak benar-benar udah rajin banget lah di hari pertama nih. Jadi di hari kedua Jojo melakukan sesuatu, orang tuh kayak Jojo orangnya alim gak bakal kayak gitu. Itu hal-hal yang kadang menyebalkan sih. Kalau positif sih oke-oke aja mungkin ya. Tapi kadang-kadang kalau halnya itu negatif kesana jadi kayak, lah kok lu mikir gua kayak gitu, kok lu stereotype gua kayak gitu. Nah ini sih emang kalau udah first impression terjadi, ya secepat mungkin lu harus recover sih. Tadi minta maaf, terus adaptasi, terus coba observe dan coba blend in sama lingkungan tersebut sih, sampai kalau bisa orang itu
mengingat first impression itu sebagai suatu hal yang sekedar lucu aja lah, sekedar kayak oh dulu lu kayak gini ternyata enggak kayak gitu. At least itulah yang bisa lu hadirkan gitu. Ya tobat aja sih sebenarnya. Tiba-tiba tobat ya. Ini sih tapi kalau misal ngomongin impression ya, aku pernah baca buku namanya The Charisma Myth nih, bukunya lupa lah aku bukunya siapa. Okay. The Charisma Myth. Charisma Myth judulnya, mitos-mitos mitos. karisma gitu. Nah, yang bagus tuh caranya untuk nge-build impresi yang bagus ya, terutama di lingkungan kerja itu yang menurut aku Loki gak pernah dilakuin orang, jarang dilakuin orang tuh being present sih. Jadi kayak beneran ada di satu momen tertentu gitu. Jadi misal lu lagi meeting nih. Meeting tuh sebenarnya yang mau lagi aku latihan itu meeting nggak bawa laptop Pak. Jadi kayak emang lu dengerin orang gini. Bawa buku doang gitu. Bawa buku doang nyata. Lu lakuin? Iya aku lakuin. Terus impresinya? Jelek performance gue sih. Enggak serius gua. Enggak dong. Nanya gue serius. Oh serius tumben lu serius. Karena gue penasaran karena kan biasa orang bawa laptop kan. Enggak. Kalau misalnya itu kan jadi orang engage ke lu kan. Kayak Benar. lu bakal dianggap kayak, weh ini orang serius nih ke meetingnya gitu. Kontak tuh juga penting tuh. Jadi kayak lu beneran kayak presence ke orangnya gitu. Kayak lu pasti dianggap kayak Intimidating. punya karisma nih orangnya, aura gitu. Nggak, lu tadi bilang kayak serius gitu. Emang meeting lu gak pernah serius sih? Enggak. Enggak, tapi kan fake it till you make it, bro. Fake it till you make it. Fake it till you make it kan. Bener sih. Sama satu lagi itu terkait masalah, sorry aku tarik lagi, aku lupa. Cara dressing tuh yang cara otak kita kerja tuh kayak ketika kita nggak nyaman sama sesuatu gitu ya. Misal kain ini lagi panas nih, ada angin di belakang. kayak misal kita gini-gini ini kan kadang nggak apa ya, unconscious kan, kayak nggak sengaja. Tapi orang lain ngelihat kita kayak, wah ini orang nggak nyaman, nggak prepare nih, nggak nyaman nih. Ini nih. Ya kayak Mangku tuyul. Rampung. Mangku tuyul. Bener sih. Sebenarnya kayak misal ada kejadian kayak gitu, kalau misal di buku Charisma Myth itu lu emang satu harus well prepared datang ke sana. Jadi emang kalau misalnya lu emang tahu tempatnya agak panas, ya lu ya agak baju sesuaiin ya. Baju yang sesuai kayak gitu itu sebenarnya setuju. little things yang matter sih sebenarnya. Kalau misal nah itu impactnya ke impresi juga sebenarnya. Bayangin lu datang meeting korporat Pak, lu udah Iya pasti emang. orang nganggap lu kayak kurang lah nih orang sebelum lu ngomong bahkan. Iya kayak nggak serius atau nggak Ya, prepare. tapi kalau dari tadi kita ngomongin sebenarnya ya jahatnya di situ ya. Iya. Si first impression ini ya. Iya makanya emang sebenarnya kalau lu udah sadar dan lu udah punya pengetahuan yang cukup, lu akan mengurangi judgement lu berdasarkan first impression sih. Benar. Cuma masalahnya by default kita kayak gitu. Lu pasti ngejudge orang dari first impressionnya. Bahkan gue yakin kalau kita lagi nge-interview orang, lu bahkan udah punya decision di 15 detik pertama. Iya. Gue gak mau orang ini gitu. Kayak even yang gue suka ceritain juga nih kalau kita ngomong lebih jauh lagi, HRD itu kalau baca CV paling 7 detik. Itu coba buat dia nge-decide kayak ini gue lanjut atau enggak gitu. Jadi first impression dia terhadap CV aja udah langsung ini orang skip gitu. Jadi kayak first impression itu emang se powerful itu gitu buat ngedecide. Se-powerful dan sejahat itu sebenarnya. Ya jahat ini kan turunan dari powerful kan. Iya, Bisa jadi iya. sangat baik, bisa jadi sangat jahat kan. Benar-benar. Jadi kalau misalkan desain CV lu berantakan gitu ya. Ini HR even belum baca isinya, baru dong jelek gitu langsung di skip gitu. Jadi Foto CV-nya pakai baju lambung Yamal. Gue jadi mikir nih, berarti emang yang good looking dapat kerja gitu. Bener adanya dong berarti. oh bener adanya, tapi that's why kalau di kayak di US gitu udah sekarang udah nggak sangat-sangat tidak perlu pakai gambar kan. Itu salah satunya Di untuk CV. menghindari itu. Iya di CV. CV ATS itu yang Iya. tulisan doang, full Betul. tulisan. Even kayak kalau kita ngomong lebih jauh lagi LinkedIn nih, misalnya ada recruiter lagi nyari gitu, terus lihat foto LinkedIn lu misalnya kayak gitu misalnya gitu atau apa segala macam, orang langsung kayak ini orang nggak serius gitu. Jadi emang first impression se powerful itu sih. Tapi mungkin ada ini agak intermezzo dikit ya. Ada diskursus tentang si good looking itu sih. Jadi di beberapa division yang rekrutmen itu memang mungkin ada yang diperlukan good looking, apalagi iya. frontliner. Itu make sense. Frontliner kayak Sales. front office bukan frontliner. Resepsionis, sales. Betul. Itu tuh butuh good looking karena ya
supaya first impression dari calon klien lu bagus gitu. Ya, Iya tapi benar, iya benar. good looking lebih ke well groom sih sebenarnya. Well groom, Iya. bukan lu cakep apa enggak ya. Betul. Tapi ya lu rapi. Ketata Betul. lah. Tapi kalau kita ngomong misalnya kayak back end engineer gitu biasanya kayak ya udah. Iya. Mau Karena kan dia bukan front office, bukan frontliner. Iya, kayak Udah engineer back end belakang, Pak. tapi biasanya teman-teman gue di back end engineer Satu-satunya teman dekat dia adalah server. katanya kayak dandanannya bener-bener nyantai, kawasan Iya. gitu kan ya. Ya emang harus disesuaikan. Kawasan yang penting logo company. Segede gaban tuh tengah kaos logo company. Juga kalau misal back end engineer mau interview juga harus grooming dong. Ya minimal kerah. Betul. Iya. Tapi emang yang selalu gue tekankan itu at the end of the day emang bener-bener be yourself itu benar. Cuma at least first impression itu dijaga sih. Karena kalau lo misalnya lihat sekarang hari ini ya Elon Musk lah misalnya kayak setelannya kan kayak nggak mandi 2 hari kadang kawasan doang. Tapi emang kalau acara tertentu dia tetap pakai jas, dia tetap present gitu. Jadi emang ya. Tapi mungkin itu kelihatan sekarang kali setelah dia udah sepowerful itu. Iya makanya tapi maksud mungkin gua, pas dia merintis ya dia lebih tertata betul. lah. Itu yang maksudnya yang mau gue tekankan adalah dia tetap mikirin cara ngasih first impression meskipun yourself-nya dia senyantai itu, be yourself-nya dia sebodo amat itu dengan pakaian. Jadi emang kalau lu mau ngikutin orang-orang kayak tadi kaos oblong atau nyantai gitu, tetap kalau buat first impression lu harus perhatiin. Fun fact kalau lu sekarang ngikutin Mark Zuckerberg ya, sekarang dia bergaya cuy. Emang lebih Pakai rapi. kaos oversize, pakai kalung kayak rapper-rapper gitu. Karena udah nggak terlalu mikirin decision lagi. Iya. Udah banyak duitnya. Udah banyak Kacamata dia ya bergaya coy sekarang dia coy. Iya, tapi emang kalau kita ngomong fenomena lebih jauh lagi ya. Sekarang tuh kan gue tahu sih, gue ngerasa kayak apa sekarang kayak Gen Z nih, milenial nih gitu kayak stereotyping tuh udah bener-bener dicapin ke orang gitu. Dan ini yang akan jadi tantangan buat kita ke depan masalah first impression juga sih. Jadi kayak lu tuh udah dicap duluan gitu loh. Nih yang mau dateng Gen Z nih. Bahkan Kayaknya- bukan dari elunya ya, Bukan tapi dari darinya. generasi Dari lu. Betul, dari generasi lu atau bahkan kalau ini dari lulusan UI nih anak-anak kayak gini, ada di Iya, ITB suku. lulusan kayak gini. Iya suku bener. Ini orang Sunda, orang Jawa kayak Iya. emang first impression itu bebannya tinggi banget sih. Bikin Bebannya first tinggi impression banget sih. Kayak lu buat memastikan orang itu mau ngedengerin lu aja tuh Iya. susah banget sih. Dan kalau lu gagal capture perhatian dia di 15 detik pertama, itu biasanya dia udah ya selama interview gitu itu pasti udah kayak udahlah sewajarnya aja gitu. Itu ngeselin sih. Itu ngeselin dan gue juga beberapa kali ngalamin hal kayak gitu sih. Jadi Di interview. di interview ataupun gue nge-interview pun sama. Jadi 15 detik pertama gagal connect to something. Oke. Biasanya perasaan diri gitu kayak kayaknya kurang cocok deh. Dan perasaan itu tuh ngerusak itu loh. Jadi kayak apa yang lu dengerin dari dia jadi tidak semaksimal apa yang lu harusnya lakukan gitu loh. Iya benar. Itu yang menurut Kayak gua. dari kita denger suara dia pertama aja udah kayak Betul. kayaknya nggak banget nih. As simple as lu misalkan interview online nih. Terus kamera lu nge-lag atau suara Iya, lu putus-putus. iya. Biasanya orang langsung kayak ini orang kayak Niat nggak sih? Niat. iya, itu masalah sih menurut gua. Iya. Biasanya sejak gua banyak baca ataupun cari tahu tentang first impression ini ternyata gue merasa apa yang gue lakukan dulu emang harusnya nggak kayak gitu. Emang harusnya kalau mau interview ya gue harus denger bener-bener aja. Gue nggak boleh ngasih prejudis bahwa anaknya kayak gini, anaknya kayak gitu sebelum gue bener-bener mendengarkan penjelasan dia terhadap pertanyaan-pertanyaan gue gitu. Tapi menarik sih. Jadi kalau misalkan gue juga dari beberapa pengalaman ya. Kalau orang mungkin di western sana itu kan mereka lebih nggak peduli kan terhadap ya suku lu, terhadap bagaimana cara lu berpenampilan. Enggak juga sih, tergantung sih sekarang. Karena kalau jujur aja kalau misalkan kayak di Europe gitu sekarang lain sebagainya, itu di US juga sama sih. Kayak ada juga prejudis tentang suku sih. Sorry gue ngomongin di Hungaria. Gue nggak di tahu. Hungaria. Kalau itu gue nggak tahu. Kalau itu Salah. Kalau itu gue nggak tahu. Selai. Cuma emang Iya. makanya sekarang beberapa kali gue denger cerita temen gue kadang bahkan sampai off cam interviewnya untuk menghindari hal-hal kayak gitu. Holy shit di Jadi, western. Iya, interview awalnya kadang-kadang mereka memilih off cam for the sake of biar nggak ada prejudgment itu sih. Tapi nggak apa-apa itu off cam. Nggak apa-apa karena kan lu nggak butuh muka dia kan sebenarnya. Iya. Ngerti gak? Benar sih. Iya, jadi ada beberapa kantor, beberapa office itu yang interview awal ya, bukan interview akhir tapi interview kayak HR gitu-gitu. Biasanya nggak open cam karena untuk menghindari judgement dia terhadap orang tertentu. Karena lu tau gak sih kayak misalkan kita ngomongin interview ataupun lomba gitu, kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama seseorang ya. Benar. Misalnya Arbi habis ketemu orang suku mana, terus Arbi misalkan berantem. Kalau pasti kadang-kadang ada kayak kalau orang kayak gini, orang-orang ini mah biasanya kayak gini gitu. Orang-orang dari daerah sini mah kayak gini. Itu tercipta atas pengalaman pribadi lu gitu. Noise. Iya kan? Kalau Jakarta tuh orang dari yang blacklist tuh orang kampung Ambon.
orang Pulau Mas itu ya? Bandar narkoba. Ya kan itu jahat kan. Kayak padahal nggak semua orang sana kayak gitu. Cuma emang ada prejudgment. Lu nonton ini videonya Kerah Biru yang dia ke Kampung Ambon. Jadi emang kasihan Pak. Jadi udah bener kata Farhan, udah dijudge duluan. Lu ngelamar kerja susah, lu mau kemana-mana susah karena kampung lu yang lu aja nggak tahu apa yang terjadi di kampung lu itu udah dicap duluan. Loh, as simple as University Blacklist aja ada loh di kantor-kantor. Oh, University Blacklist. Oh, karena orang-orang sebelumnya ya biasanya. Iya. Sih? Tapi kan itu jahat kan kayak ini dari kampus ini mah pasti enggak gitu kayak menyamaratakan jadinya. Iya, stereotyping itu tadi sih. Ya meskipun itu mungkin cara mereka untuk merekrut lebih cepat dan tepat. Cuma menurut gua ya first impression yang harusnya bisa lu hadirkan jadinya gagal cuma gara-gara udah dicap duluan. Betul. Hati-hati ya rekruter ya. Ingat kata Joker. Orang jahat itu lahir dari orang baik yang disakiti. Oh yes. Joker siapa nih? Joker. Joker yang mana? Kan ada 3. Capek ngomong sama Wakwaw. Nggak masuk. Udah lemes sosokan nyangkal lagi. Kamu nih. Gua lemes, Bi. Gua semangat hari ini. Coba ya komen ya. Kita nilai. Nanti kita bikin polling. Performa Jojo di episode ini. Tapi ada menurut gue ada satu lagi yang lebih menyebalkan lagi terkait stereotyping ataupun first impression ini. Yaitu adalah lu udah diceritain sama orang tentang lu. Nah, itu seru banget sih. Gosip-gosip itu. Gue ngomong sama Arbi, Bi ini gue ada teman namanya Jojo. Jojo tuh gini. Bola panas. Betul. Jadi ketika lu ketemu Jojo, lu udah mendengar semua info dari gue kan. Jadi first impression yang Jojo hadirkan itu akan jadi decision besar banget di matanya Arbi gitu. Ini Jojo sama gak nih sama diceritain Farhan. Ini Jojo ini gak nih kayak gitu-gitu. Jadi pas Jojo ngasih first impression, emang bener kayak gini orangnya kayak gitu. Itu juga hal yang menurut gue menyebalkan sih ketika kita ngomongin first impression sih. Jadi lo harus pastikan. Itu salah satu yang paling parah sih bola panas. Budaya Indonesia tuh kayak gosip. Budaya kita. Bukan Halloween. Itu tadi budaya kita. Budaya kita bukan Halloween ya. Gosip. Ngomongin kirim bola panas. Tapi emang kayak gitu kan. Gue yakin lu pernah ngalamin atau bahkan pernah jadi pelaku. Iya kayak kalau pelaku lu jangan judgmental gitu dong. Mungkin ya gue bilang mungkin pernah jadi pelaku. Jadi kayak kita kadang mengkonstruk persepsi orang terhadap orang lain gitu loh. Padahal bisa jadi kan tuh view lu doang aja. Atau kebetulan first impression Jojo ke gue mungkin emang kurang baik aja pada saat itu. Padahal apalagi ternyata lu baru pertama kali ketemu dia. Terus lu langsung ngasih testimoni. Biasanya gitu kan. Biasanya gitu. Dulu orang baru sekali ketemu udah ngasih testimoni. Aneh. Jump to conclusion. Belum discovery problem udah solution aja. Iya sih. Cuma emang faktanya adalah banyak banget again yang perlu gua ulang adalah banyak banget opportunity yang hilang karena lu terlalu rely on first impression. Jadi saran gua nih kalau lu lagi dekat sama orang, lagi PDKT atau mungkin lagi ngebangun suatu relationship bisnis sama orang lain gitu, give time. Kasih waktu mungkin ya beberapa saat lah untuk lu benar-benar tahu. Minimal 3 kali pertemuan lah. Satu pertemuan 8 jam. Lu kuliah lu PSKS lu. Enggak, tapi kayak ya intinya give time sampai lu sadar bahwa orangnya kayak gini orangnya kayak bro gitu. Paket malamnya 6 jam di warnet. Lu 8 jam ngapain? Main Valorant. 15 detik kan impresinya terbentuknya pada saat itu. Betul. Itu sih kayak siapa tahu dengan lu memberi lebih waktu lagi lu bisa ketemu calon istri lu. Betul. Bisa ketemu partner bisnis lu ke depan dengan lu melepas being judgmental di awal itu. Bahkan kalau kita ngomongin kayak startup founders pun sama sih. Banyak yang akhirnya gak cocok cuma gara-gara obrolan pertama merasa cocok akhirnya lah kayak gini. Makanya kalau di kantor ada namanya probation kan. Iya. Itu second change sih sebutannya. Kayak kesempatan kedua apakah dari interview ini anak ini benar-benar perform sesuai dengan apa yang kita tahu tentang dia di first impression di interview itu. Jadi harapannya 3 bulan ini menjadi perhitungan yang tepat lah untuk mengevaluasi apakah orang ini beneran sama apa yang di interview apa enggak. Kayak gitu sih. Jadi harapannya di dunia nyata pun lu kayak gitulah. Jangan first impression baru pertama red flag gitu. Kayak ya coba cari tahu dulu, bisa jadi dia kebetulan saat itu ya kebetulan aja ada sesuatu yang terjadi akhirnya dia mengeluarkan statement atau mengeluarkan sesuatu yang kurang tepat gitu padahal bukan pikiran dia. Green flag, red flag tuh ya itu juga jahat juga tuh ya. Kan zaman sekarang kadang-kadang lu ketemu orang langsung lu catat gitu kan kayak oh ini Jojo ngapain nih. Red flag langsung kayak gitu kan. Tapi kadang juga lu tuh kayak gitu kan. Lu tuh udah punya listnya duluan. Iya, jadinya jadi lu list red flag itu cocok-cocokin. Iya benar-benar. Jadi lu bawa nih list 10 red flag dari cowok misalkan. Lu ketemuan nih. Terus lu liatin orang itu dan lu
cocokin sama list lu. Kayaknya cocok sama yang ini. Iya. Gitu. Meskipun lu cuman 1 dari 10 itu, lu tetap dibilang red flag, Pak. Confirmation bias saya dulu. Nah, iya. Iya. Jadi, Emang nyari respect nabi ya. bukan gua ngelarang lu buat Punya ngecek. list red flag. Betul, itu hal yang gak masalah. Iya. Cuma maksud gue kalau bisa kasih waktu lalu ngobrol Kasih minimal waktu, 2 jam atau mungkin sejam untuk lo buat bikin konklusi dia red flag atau enggak. Jangan sampai baru datang mentang-mentang Arbi pakai sendal, red flag gitu. Padahal bisa jadi Arbi pakai sendal gara-gara kehujanan mungkin sepatunya basah, akhirnya ganti sendal, kita nggak tahu Makin juga. red flag lagi, nggak punya mobil, kehujanan. Bener. Paling red flag tuh orang yang sama orang yang celananya sobek Bi sebenarnya. Bi. Wah, red flag parah gua. Apalagi di lutut aja. Iya. Nggak ada channel lagi, Bang, Bang. lagi bang. Nggak ada channel lagi, Bang. Gak lagi bang. Nggak lagi, Bang. Maaf, Bang. Udah gue pakai training, ntar dikira mau olahraga. Ini acara podcast apa Zumba? Tapi Ghost Podcast ya kalau misalnya dari aku yang ngambil dari obrolan hari ini kayak dari kita yang ngasih impression itu emang harus strong dan kuat dan harus Betul. kayak sesuai dengan kondisinya gitu. Kalau misalnya di kantor ya profesional, kalau misalnya observe sih, tapi tadi kata kuncinya yang pertama jangan kayak kayak gitu. Kan gak juga ya kalau misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya sebagai orang yang melihat harus lebih bisa not being judgmental terlalu cepat ya. Jadi harus bisa keluar dari zona 15 detik itu sih, ngasih give some time. Tapi 15 detik itu cepet sih. Cepet banget Buat sih. iya buat lu ngasih impresi yang bisa buat jangka panjang itu cepet banget, Bro. Emang. Gak usah ngitungin. Gak usah hitungin. Tapi as simple as misalkan kayak lu kadang nih kalau kita misalnya mau datang, ini cerita-cerita Twitter gitu aja misalnya. Yo, main face. Bukan manifest. Der. Cerita kasus itu kan cerita community lah, basically cerita kasus, cerita Twitter. Iya. Kalau lu datang ke Iya, rumah percaya. Cerita kaskus percaya. Iya bib. Nggak, lu Gitu ya. ke rumah dosen lu gitu. Mau bimbingan skripsi misalnya. Itu kayak sekedar lu gak bawa makanan aja mungkin kayak nih anak Iya, datang ada butuhnya doang gitu kan. Nggak ada attitude-nya. Iya, kayak sebenarnya emang cerita-cerita kayak gini menurut gua jadi lesson learn yang penting banget sih. Kayak lu harus ingat bahwa setiap orang tuh punya ekspektasi di kepala dia. Benar. Jadi jangan lu denial kayak udahlah gue dosennya nyantai gak usah bawa martabak, kayak Ya. bawa aja sih kalau kata gua gitu. Nah, balik lagi sebenarnya itu ke yang tadi, lebih baik overdress daripada underdress. Bener. Jadi enggak. Ya tapi lu gak usah bawa satu martabak pecenongan ke dosen lu juga. Enggak, tapi maksud gua enggak cuma penampilan doang. Kalau misalkan lu bisa lu beli martabak dan bisa bawain itu, ya mending lu bawain itu gitu. Tapi kayak konstruksi sosial juga gak sih? Misal kayak di Eropa gitu, masa sih orang bawa martabak ketemu dosen? Ya kan di Eropa gak ada martabak. Loh, enggak misalkan kalau di Eropa mungkin kalau misalkan lu lagi Natal, iya, terus lu bawa ke rumah gift orang, gitu. bawa gift gitu. Lalu Atau lu mau Bom. berkunjung ke rumah teman, itu biasanya kan bawa gift juga kan. Iya, atau mungkin kayak lu ke tetangga baru kan ya bawa makanan Iya. gitu atau apa perkenalan gitu. Ada Jadi sih itu nama teorinya pelicin apa namanya. pelicin. Lu lebih lancar di sana. Cuma I think at the end of the day tadi Jojo udah bilang kan kalau kita sebagai orang yang menjadi orang yang dijudge lah quote unquote. Tapi pun sebaliknya ketika lu jadi orang yang ngejudge juga, ya ensure lu jangan terlalu rely on first impression. Gue tahu ya, gue tahu yang menarik apa. First impression ke tetangga. Gen Z pasti sangat-sangat minim untuk impression ke tetangga. Emang Zanzi punya rumah? Bener. Enggak maksud gue. Home Sweet Loan film dong. Terus tapi menurut gue ini menarik. Benar-benar. Oh, Karena iya. lu coba dari diri lu deh. Lu connect banget enggak sama tetangga lu? Kalau misal di rumah ya enggak ya? Iya kan? Enggak diomongin ya? Iya Bener, kan? diomongin deh. Menarik kan? Bener. Coba lu deh. Nih lu kan dari tadi ngomongin impression. Coba tetangga lu. Gua sebelah rumah. kalau rumah gua di rumah ya, itu enggak karena ada bokap gua ada nyokap gua gitu kan yang lebih bergaul sama lingkungan. Nah, cuma kalau waktu gua lu di Malang gitu, di kosan atau di kontrakan ya gua kenal tetangga sih. Seenggaknya tetangga tahu ada Farhan di lingkungan ini gitu. Seenggaknya Apa itu karena sih. itu kali ya? Karena masih kita Ada- kehalang orang tua kali ya? Bukan kehalang sih, kita diwakili. Iya mungkin Gila, emang kan gila. ya udah mungkin yang gaul sama RT-nya gitu-gitu ya emang mungkin orang tua lah ya. Dan di lingkungan gua kebetulan nggak banyak anak-anak muda yang kayak remaja gitu juga nggak banyak. Jadi emang nggak ada. Soalnya ininya. peran tetangga tuh penting, Bro. Ya penting Dia banget yang- bro. Dia yang ngafanin lu, Bro. Enggak sekarang banyak jasa sewa sih bisa dipanggil buat mandi sama ngapain. Kayak tetangga yang itu gila hormat tuh. Ntar yang ngafanin siapa, nggak pernah ngumpul. Yang nyolatin lu siapa? Yang mandiin lu siapa? Tapi benar. Benar. Dia tuh
kalau misalkan ya amit-amit ya kita meninggal, salah satu orang yang pertama tahu itu ya dia, coy. Karena dia kan yang aware tentang kegiatan lu sehari-hari. Betul. Ya at the very least mungkin menurut gua satpam sih. Kalau di lingkungan lu tuh Ya kalau jangan sampai lu satpam. enggak bergaul. Ya kan pasti ada lah kan keamanan gitu minimal kayak siskamling gitu. Mana rumah gua? Masa enggak ada yang keliling ronda gitu? Gak ada. Oh, oke. Orang sekelilingnya udah polisi. Sangat aman. Nggak aman ya, Depok ya, nggak aman ya. Tapi biasanya kan, Pancoran. Pacoran, sorry. Jangan. Pacoran bukan Depok. biasanya kan kita ada satpam di lingkungan atau Ya, ada ya. kayak ya petugas keamanan lah apapun itu namanya. Ya lu baiknya seenggaknya kenal sih, at least buat nitip-nitip. Kadang kan kalau lu pulang kampung atau lu Ya. liburan ke Eropa 2 bulan, gua nggak tahu juga. Lu harus Amin, nitip-nitip amin. gitu kan ya. Jadi kayak ya benar sih sama tetangga itu juga penting. Tetangga. Tapi emang intinya adalah again kalau lu jadi orang yang dijudge, prepare sebaik mungkin cara lu ngasih first impression dari cara duduk, cara berperilaku, berbicara dan lain sebagainya. Lu pastikan itu maintain sesuai dengan apa yang seharusnya. Yang kedua itu kalau lu sebagai orang yang ngejudge ya give time lah. Orang Iya. namanya apalagi interview orang mungkin nervous, lu Iya. mungkin jadi Benar. orang yang nyambut seseorang mau kenalan ya mungkin dia nervous. Jadi ya kasih ruang untuk dia grogi, kasih ruang untuk dia salah lah gitu. Jadi jangan mentang-mentang dia datang bawa martabaknya jatuh langsung kayak ini anak nggak ada martabak gitu. Jadi ya di maintain lah.